Jadi hari ini kami akan menjelaskan struktur bangunan, sejarah, awal mulanya, struktur keluarga Tuan Kadi dan lain-lainnya, dan isi di dalam ruasnya. Segidot. Absen. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Zura. Absen. Halo, perkenalkan nama saya Dinda. Hai, perkenalkan nama saya Dika Gilang. Halo, perkenalkan saya Azri. Dan Hai, aku Muhammad Dorul Mutakin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 4 Dari kampus Universitas Riau, mata kuliah Budaya Melayu Riau. Jadi hari ini kami izin mewawancarai Bapak dengan tugas ujian akhir semester. Jadi tugasnya itu cari peninggalan budaya Melayu Riau yang masih ada di Pekanbaru, Pak, untuk di review, mau itu bangunan atau makanan gitu. Jadi kami di sini mau mewawancari Bapak tentang sejarah rumah ini sebelumnya, Pak. Iya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak kepada rekan-rekan telah hadir di rumah kita ini. Kebetulan rumah kita ini adalah salah satu peninggalan sejarah dari masa Kesultanan Siak Sindrapura, yaitu rumah singgah Tuan Kadi, ataupun sebagian orang menyebutnya dengan rumah singgah Sultan Siak yang keempat maupun kelima. Jadi rumah ini adalah salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Rumah kita ini adalah salah satu rumah tradisional khas Kota Pekanbaru, yang mana di salah satu ciri khas dari rumah kita ini adalah atapnya Dimas Pancong. Dan salah satu lagi dari kelebihan dari rumah kita ini adalah yaitu tangganya ada 5 tangga yang melambangkan ataupun dalam syariat Islam mengatakan bahwa itu adalah Islam. Ada 5. Jadi rumah kita ini alhamdulillah cukup terjaga dengan baik dan sampai sekarang masih bisa dilestarikan, dan alhamdulillah juga pengunjung cukup banyak. Salah satu ikon Kota Pekanbaru yang sampai saat ini sudah terkenal baik nasional maupun mancanegara. Berikutnya, ini sambung lagi kan. Rumah kita ini berdiri tahun 1890. Jadi kalau diurut-urut umurnya udah lebih satu. Dan rumah ini adalah rumah mertua yang bernama Haji Nurdin Putih, punya anak Fatimah binti Nurdin, kawin dengan Tuan Kadi. Tuan Kadi ini bukan nama, Panggilan gitu tapi ya, Pak. gelar. Artinya apa tuh, Pak? Hah? Artinya apa tuh, Pak? Tuan Kadi ini gelar yang kasih Sultan kepada beliau sebagai hakim syariat Islam pada masa itu. Kebetulan kita ini negara republik, tidak lagi ada Tuan Kadi yang ada di Malaysia, Singapura,
Jadi terus sekarang ini setara dengan Menteri Agama. Di samping sebagai hakim syariat Islam, dia juga bisa menikahkan orang. Jadi kayak pengadilan agama gitu ya Pak jatuhnya. Pengadilan agama. Cuma kita ini di negara Republik tak ada lagi. Jadi disamakan tuh ibaratkan silakan sebagai Menteri Agama. Terus kalau untuk jam buka sama jam tutupnya tuh terbuka buat umum atau gimana Pak? Apa nih? Untuk jam buka, jam tutupnya untuk umum atau gimana Pak? Rumah kita ini terbuka untuk umum. Jadi jam mulai kerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi jam 12 istirahat, sholat, makan dan jam 4 bukan lagi. Dan di sini tidak ada hari libur. Oh, Rumah kita ini memang berdiri di pinggir adalah Sungai Siak. Sungai Siak. Karena kita tahu di dalam kehidupan masyarakat zaman dulu itu sejarahnya banyak tinggal di pinggir-pinggir sungai Iya. atau laut. Karena biar sekalian transportasi juga kan Pak zaman betul. dulu sungai. Juga bisa dipergunakan sungai itu untuk mandi, cuci, Iya. dan sebagainya. Ada lagi? Cuma satu orang yang sana. Yang lain ada. Mau nanya Pak, Nah, tadi kan Bapak bilang ini berdiri tahun 18 gitu Pak. Sedangkan tadi di dekat tangga itu ada terukir itu Pak tahun 1928. Itu kalau boleh tahu apa ya Pak? Tahun apa ya Pak? jadi rumah kita ini dulu kan semua terbuat dari kayu. Jadi itu tuh renovasi pertamanya maka dibuat dengan beton tahun 1928. Tahun 1928 itu terjadi renovasi beton. Dan tiang-tiangnya diganti dengan beton. Dulu kayu semua. Jadi direnovasi tahun 1928. Berikutnya di tahun 2014 oleh pemerintah. Renovasi itu tidak boleh merubah bentuk asli. Kalau cagar budaya itu tidak boleh merubah bentuk asli. Kalau berubah bentuk aslinya tidak masuk ke dalam cagar budaya. Salah satu contohnya Mesir Raya itu. Bentuk aslinya tidak masuk ke cagar budaya. Yang masuk itu lempar itu masuk ke cagar budaya. Jadi ini udah 2 kali renovasi ya Pak jatuhnya? Berarti yang direnovasi itu bagian tangga-tangganya aja ya. Kalau bangunan-bangunan ini nggak ada yang direnovasi ya Pak? Tangga itu sebelum masuk 1928 itu kan belum termasuk dalam cagar budaya. Jadi itu adalah satu bukan renovasi namanya. Yang renovasi yang tahun-tahun sekarang ini namanya ada pergantian itu yang harus ada istilahnya koordinasinya dengan pihak-pihak itu. Tidak bisa asal-asal renovasi gitu. Karena setiap renovasi rumah ini tetap harus ada koordinasinya dengan pihak kementerian. Kalau di sini namanya BPK sekarang, Badan Perpustakaan atau Cagar Budaya yang kantornya di Tanjung Pinang dan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi beserta Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Padang. Jadi apapun hal renovasi itu tetap berkoordinasi dan kajiannya banyak, bukan hanya renovasi aja, ada kajian ini, penelitian ini semuanya itu ada tahap-tahapan. Jadi namanya Tuan Kadi itu sebenarnya namanya Haji Yahya Zakaria bin Abdul Thalib. Jadi gelarnya aja Tuan Kadi, nama aslinya itu berasal dari Sumatera Utara, orang Melayu Deli. Ada lagi? Berarti yang barang-barang di sini tuh pernah ada kejadian dicuri atau hilang gitu nggak Pak? Soalnya kan kayak ada itu setrika uap, kayak barang-barang antik gitu. Atau ada orang iseng, itu pernah kejadian di sini nggak Pak? Kebetulan rumah kita ini setelah diambil alih oleh pemerintah itu keadaan kosong, hanya berupa bangunan. Kalau ini kan pernak-pernik ini kan baru semua. Oh, berarti tambahan ya jatuh, bukan bawaan asli ya Pak? Karena rumah ini juga sempat ditunggui oleh ahli waris, sempat disewakan juga sama orang lain kan, jadi Iya. barang-barangnya dibawa semua. Ada bangunan. Oh, jadi pernah lihat info di Google katanya ini emang dibuka buat disewa gitu Pak. Jadi kalau sekarang nggak lagi ya Pak? Dulu sebelum diambil pemerintah, sebelum Cagar Budaya, ahli waris sempat tinggal di sini. Oh gitu. Jadi ahli waris itu sempat pula menyewa kepada orang lain. Setelah diambil oleh pemerintah baru nggak lagi. Ahli warisnya itu berarti bagian dari keluarga Ya, itu ya Pak? ada cicinnya, sampai sekarang masih ada.
Cicedeng Tuan Kadi. Oh gitu. Kalau rumah asli Tuan Kadi itu di belakang SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah berapa Pak? Ini cuma di sama dekat Mesir Raya itu. Oh, Karena nama Istana Hingga kan ada bisa lihat di YouTube, ketiknya Istana Hingga muncul. berarti itu rumah aslinya ya Pak? Nah, itu rumah asli Tuan Kadi. Ini dijadinya rumah Jadi singgah. rumah mertua. Oh gitu. Jadi Sultan itu singgah di sini, nginapnya di sana, tidurnya. Itu tangganya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tangganya ada 5? Nah, jadi yang aku dengar dari info tadi bahwasannya ini melambangkan rukun Islam yang ada 5. Kenapa struktur bangunannya pakai rumah panggung? Kalau menurut yang saya baca, ini dibuat berpanggung karena rumah ini terletak di tepi sungai. Mana sungainya? Nggak nampak guys. Dari situ. Oke, jadi Makanya kenapa? dibuat berpanggung agar misalnya sewaktu sungainya itu lagi pasang, rumahnya nggak kena Banjir. banjir gitu. Makan laksa di tepi semula. Sambil memandang hidup berlalu. Terima kasih kepada Tuhan Singgah Semula. Sama-sama kita jaga warisan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.